Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kompetisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Yes, hari ini kita mau sharing-sharing, yaitu 3 sifat anak muda sukses. Apakah Anda punya sifat ini? Setelah yang satu ini. Oke guys, sebelum video dimulai, teman-teman jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, 3, 2, 1. Thank you. Oke teman-teman, ini kita akan sharing dari pengalaman saya juga, pengalaman teman-teman di komunitas Yes. Ternyata sifat-sifat inilah yang bisa membuat anak muda bisa sukses. Dan teman-teman bisa lihat apakah Anda punya sifat-sifat ini. Oke, 3 sifat anak muda yang bisa sukses. Sifat yang pertama yaitu think big, start small. Ya, dia berpikir besar, tapi dia bertindak dari yang kecil. Maksudnya gini teman-teman, orang yang berpikir besar, mungkin waktu dia masih muda, dia sudah berpikir, saya ke depan mau jadi apa? Saya ke depan mau cita-cita saya atau impian saya mau jadi orang yang seperti apa? Dan kebanyakan orang, mungkin yang nilainya bagus, IPK-nya bagus, dia berpikir, wah sudahlah, yang penting nilai saya bagus, cukup. Dan hari ini saya bisa dapat nilai yang baik, akhirnya nanti bisa bekerja dan lain-lain. Jadi perbedaan ini yang mendasar teman-teman. Kita harus perhatikan orang-orang yang berpikir besar tadi, mungkin yang awalnya dia di kuliah atau di sekolah nilainya juga pas-pasan, nilainya juga biasa-biasa aja, tapi dia malah sukses dalam kehidupan karena dia memiliki sifat think big, start small. Ya, dia mulai dari hal kecil, dia berani melangkah. Dan kebanyakan orang-orang yang juga IPK-nya tinggi, nilainya bagus, itu banyak menganalisa. Maksudnya gini, dia hitung-hitungan, ya kan, mau bikin bisnis, dia hitung dulu rinci semuanya, akhirnya nggak dibuka bisnisnya, ya kan. Dia mau bikin usaha minuman contohnya, dia hitung semuanya, akhirnya dia merasa, wah nggak cocok, ya kan, uangnya nggak ada, dan lain-lain. Sedangkan orang-orang tadi yang mungkin think big, start small, dia mulai dulu, dia nggak peduli, maksudnya nanti ada kesulitan lah, nanti ada mungkin tantangannya seperti apa, dia mulai dulu, dia berani dulu, karena dia punya berpikir besar, dia punya pemikiran yang besar yang membuat dia termotivasi untuk mewujudkan impiannya. Yang kedua, sifat yang kedua yaitu dia memiliki sifat konsisten. Ini mudah diucapkan tapi memang sulit untuk dilakukan. Karena apa? Karena banyak anak muda ini, termasuk saya dulunya ya, itu seperti Coca-Cola teman-teman ya. Ini bukan endorsement ya. Seperti apa ya? Seperti Coca-Cola, karena sekali semangat jus ya kan, dia akan tinggi, tiba-tiba langsung meredup karena dia cuma melihat apa yang enak, apa yang cuma bisa dilakukan sekarang ya kan. Dia melihat hasilnya seperti apa, hasilnya menggiurkan, tapi dia nggak melihat perjuangannya, kesulitannya, akhirnya dia nggak konsisten. Pertama bisnis A ya, bisnis A dilihat nggak menguntungkan, tidak ada hasilnya, dia pindah ke bisnis B. Bisnis B dilihat lagi ada temennya yang lebih sukses di bisnis C, dia pindah ke bisnis C, ya kan. Dia ngerjain bisnis C baru berapa bulan, akhirnya dia pindah bisnis D, dan seterusnya, muter-muter terus, akhirnya nggak bisa punya bisnis yang langgeng, nggak punya bisnis yang konsisten, nggak punya bisnis yang kontinu. Akhirnya apa? Akhirnya dia berputar-putar aja dan akhirnya nggak dapat hasil apa-apa, dan akhirnya menyalahkan keadaan, dan dia bilang bisnis itu susah, ya kan, bisnis itu nggak gampang, bisnis itu tidak untuk semua orang, dan akhirnya ya banyak alasan yang akhirnya muncul dan membuat dia akhirnya patah semangat. Jadi pastikan kita jadi anak muda yang bisa konsisten, bisa bekerja lebih keras ya kan, dengan bidang yang sama kita tekuni terus, maka kita akan jadi orang sukses di bidang itu. Yang ketiga yaitu komitmen. Yes, ini ketika saya banyak adakan acara seminar, banyak adakan pelatihan ya kan, banyak ketika saya tanya ke audiens siapa yang mau sukses ya kan, semua orang mengangkat tangannya, saya Pak. Betul, kebanyakan orang tuh pasti mau sukses. Bukan kebanyakan sih, semua orang pasti mau sukses. Tapi pertanyaan saya adalah siapa yang mau komitmen untuk sukses? Jadi perbedaan antara mau sukses dan berkomitmen untuk sukses itu sangat berbeda jauh. Mau sukses semua orang pasti mau ya kan, tapi kalau komitmen itu tidak mudah. Karena apa? Seperti kita membangun bahtera rumah tangga misalnya, membangun pernikahan, itu butuh komitmen ya kan. Kalau siapa yang mau pacaran, kayaknya semua orang kalau pacaran itu sangatlah mudah gitu ya.
Ya kan, berpacaran itu sangatlah mudah, tapi kalau siapa yang mau komitmen untuk menikah itu berbeda cerita. Itu butuh komitmen, butuh satu kepercayaan, ya kan, butuh suatu tanggung jawab. Makanya kalau kita cuma mau sukses, ya kan, hari ini berarti kita ini masih labil gitu. Tapi kalau kita mau berkomitmen untuk sukses, mau membangun tanggung jawab untuk kesuksesan, ya kan, bertanggung jawab terhadap kesuksesan kita, itu berarti kita sudah mulai dewasa, teman-teman. Makanya hari ini saya sharing seperti ini bermakna adalah saya ingin teman-teman semua ambil komitmen, ambil tanggung jawab untuk kita mulai hari ini, mulai video ini Anda bisa tonton, ya Anda bisa komitmen untuk meraih kesuksesan Anda. Ya ketika kita terapkan 3 hal ini, kita bisa think big, start small. Kita harus mulai dari hal yang kecil, ya kan. Kita harus berpikir besar, lalu kita konsisten dengan apa yang kita kerjakan, dan kita berkomitmen penuh dengan keberhasilan kita. Kita berkomitmen penuh dengan tanggung jawab dan bisnis yang kita kelola, atau mungkin tanggung jawab apa yang kita kerjakan saat ini. Maka Anda bisa jadi orang sukses, anak muda yang sukses, dan Anda bisa membanggakan orang tua, membanggakan keluarga Anda dan Indonesia lebih tepatnya, ya. Oke, thank you semuanya, semoga bermanfaat. Saya senang banget bisa sharing dengan teman-teman di sini. Semoga bisa menginspirasi, memotivasi, membuat kita semangat untuk menjadi anak muda yang sukses. Dan kalau Anda suka video ini, bagikan ke teman-teman Anda, dan selalu salam hebat luar biasa.